Hari ini adalah trip pertamaku ke Bali. Buat aku yang sebenarnya suka jalan-jalan tapi baru mau mulai sekarang, perasaanku tuh bener-bener campur aduk banget. Dalam artian, aku tuh seneng banget tapi ada rasa takutnya. Tapi aku bisa jamin kalau aku lebih besar rasa senangnya. Oh iya, ini temanku Dea. Dia yang akan menemani trip pertamaku hari ini. Jadi ceritanya di sini aku sama dia tuh lagi milih siapa yang akan jadi bendahara selama liburan kita di Bali. Padahal aku yakin banget feelingku tuh bakalan dia yang keluar namanya. Tapi ternyata feelingku tuh nggak bener loh. Dan ya, aku yang akan jadi bendahara selama liburan di Bali. Penerbanganku itu dijadwalkan untuk berangkat di jam 17.50. Tapi aku sama temanku tuh udah sampai di Bandara Halim dari jam 3 sore. Amin. Dulu dia. Hai, aku Vivi. Hari ini aku akan pergi jalan-jalan sama temen aku namanya Dea. Jadi semoga perjalanan hari ini menyenangkan. Selamat. Oke, dadah. Suasana bandara tuh sangat menyenangkan ya. Kayak aku tuh ngerasa kalau setiap sudutnya itu tuh sangat menarik. Jadi ngebuat diri aku tuh pengen banget cepet-cepet sampai untuk mengeksplor tempat yang pengen aku tuju. Oh iya, nggak berapa lama ternyata udah mau jam 17.50 nih. Aku dan temanku sudah masuk dalam pesawat. Beberapa menit kemudian, pesawat pun take off. Perjalanan menuju Bali nggak terlalu lama kok. Perjalanannya hanya menempuh sekitar 1,5 jam. Dan akhirnya, aku dan temanku sudah mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali. Mungkin karena ini trip pertama aku kali ya. Jadi setiap ngelangkah tuh aku selalu ngerasa amazed banget, takjub banget sama apa yang aku lihat di depan. Baru keluar lorong aja tuh aku udah ngerasa happy banget. Sampai. Yeay. Setelah ambil bagasi nemenin Dea, aku tuh ngeliat satu papan dengan tulisan yang cantik banget artinya. Kalian bisa lihat, Matur Suksma. Kita berdua menuju keluar bandara dan bersiap-siap untuk pesan taksi online. Karena kita udah pesan dari dalam, jadi kita tuh tinggal nunggu aja sampai taksi online itu datang. Ini ya. Ya, dari ini para pelancong ya. Hotel tempat aku menginap tuh nggak terlalu jauh dari bandara. Di sini kita mau makan dulu keluar. Ini cuma naruh tas aja. Gitu? Oke. Kasih. Oke, jadi di sini ada 2 twin bed bisa digunain buat kita istirahat di sini. Terus di sini juga ada 1 sofa bed yang bisa kita gunain juga buat santai. Terus ini dia favoritnya. Hai. Sini ada TV. Nah, kalau yang di sini ada tempat untuk mandi, bebersih. Jadi di sini tuh agak, ini kacanya agak nerawang ya. Tapi bisa ditutup kok, tenang aja. Jadi kita nggak show di sini ya. Kita nggak show di sini ya. Iya. Jangan ngintip ya, nggak boleh ngintip. Sini. Terus di sini ada 1 hair dryer. Lalu di sini buat pup. Nah, di sini bisa buat make up. Setelah selesai taruh tas dan koper, gak jauh dari depan hotel, itu tuh ada tempat makan banyak banget. Jadi untuk malam ini kita akhiri dengan perut yang harus kenyang. Selamat pagi. Jadi hari ini rencananya mau ke Lovina.
Sekarang aku mau untuk ambil motor di rental motornya, nggak jauh dari hotel di belakang gitu. Di hari yang kedua ini di Bali, aku dan temanku tuh berencana untuk pergi ke Pantai Lovina. Tujuannya udah pasti mau ngeliat lumba-lumba yang bagus, cantik banget di sana. Selama kita trip di Bali, transportasi yang kita gunakan adalah motor. Jadi, aku dan temanku memutuskan untuk sewa motor di rental motor yang gak jauh dari hotel tempat aku menginap. Jarak dari hotel ke tempat rental motornya tuh gak terlalu jauh, kisaran 10 menitan. Karena motornya udah ready, jadi aku langsung balik nih untuk jemput teman aku. Mana ya? Kayaknya kok lupa. Gue mau dapat naturalnya dulu. Perjalanan dari Kuta menuju Pantai Lovina itu sekitar 2 jam 45 menit. Rencananya kita tuh mau ke Lovinanya besok pagi. Jadi kita berangkat ke Lovina di hari kedua ini tuh biar gak telat ketinggalan kapal. Karena kalau mau lihat lumba-lumbanya tuh harus dari pagi banget. Jadi kita sekalian bisa lihat sunrise-nya deh. Selama perjalanan menuju Pantai Lovina, kita tuh mampir dulu ke Bali Farmhouse. Asli, aku tuh seneng banget di sini. Kalian tuh bisa lihat cuacanya cerah, langitnya biru, awannya putih. Kelihatan jelas banget kalau udara di sini tuh bersih banget. Nah, di Bali Farmhouse ini selain memberikan pemandangan yang indah banget, di sini tuh kalian juga bisa piknik loh. Udah gitu, di sini juga ada peternakan kuda poni dan beberapa hewan lainnya yang lucu. Tempat ini tuh ada di daerah bagian atasnya Bali, jadi suasananya itu akan terasa sedikit lebih dingin gitu. Tempatnya tuh luas banget, kalian tuh gak akan bosen kalau kesini. Bali Farmhouse ini menjadi tempat pertama aku ketika aku sampai di Bali. Setiap pemandangannya, setiap langkah yang aku pijakkan, semuanya memberikan kesan yang cantik, indah, dan alam banget buat aku. Oke. Nuhun. Tempat ini tuh ngingetin aku dengan tempat yang cocok banget kayaknya kalau kita tuh butuh waktu untuk lepas dari kepadatannya kota, ingin menyendiri untuk melepas penat, rasa lelah, atau sekedar menghabiskan waktu berbicara dengan teman, membahas banyak hal-hal yang random, yang konyol, tanpa harus dikejar-kejar sama waktu. Selain kuda poni, di sini tuh juga ada hewan alpaka yang lucu banget. Kayaknya ini pertama kalinya aku deh ngeliat alpaka secara langsung. Asli, mereka ini tuh lucu-lucu banget ya. Cantik dong, pose cantik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang cantik. Pose, ya kayak gitu. Oke. Kamu juga, kamu. Pose dong. Semuanya. Udah. Halo poni. Yang ini Astrid namanya. Oh Astrid. Ya. Hai Yang itu Lucky. Astrid. Halo Astrid. Yang ini Lucky. Yang kecil Jasper berumur 4 bulan. Yang mana yang 4 bulan itu? Ini. Ya, Yang kayak- ini. Kalau yang itu udah besar. Oh. Ya ampun itu 4 bulan, Dek. Ini Astrid ya, Astrid. Astrid, boleh elus nggak? Setelah puas mengelilingi Bali Farmhouse ini, gak afdol kalau kita gak ngemil, ya gak sih? Gak jauh dari depan pintu masuk, ada satu kafe dan satu tempat menjual gelato. Pilihan rasanya ada banyak banget di sini. Biasanya aku tuh suka banget sama makanan manis, tapi untuk yang kali ini, aku mau coba yang sedikit agak asam. Terima kasih. Rasa gelato yang aku pilih tuh lemon mint sama strawberry. Enak. Segar. Kalau yang ini adalah bagian restonya. Jadi kalau mau makan siang di sini juga bisa kok. Karena hari udah mulai siang dan perjalananku tuh masih agak panjang, jadi kita lanjutin perjalanan kita menuju Pantai Lovina. Kalau aku nggak salah inget tuh dari Bali Farmhouse ke Pantai Lovina sekitar 45 menitan deh.
Gak berapa lama kita tuh sampai di daerah tempat kita menginap di Lovina. Kita coba mampir untuk makan dulu karena kebetulan kita tuh juga belum makan siang. Tempat makan ini dekat dengan penginapan kita. Jadi Terima kita kasih. memutuskan untuk makan di sini. Seger ini. Seger ya? Pilihan makanan di sini tuh ada banyak. Mereka juga jual yang bentukannya paketan gitu. Aromanya tuh emang bener-bener langsung kena banget ke perut aku. Udah gitu, makanannya disajikan dengan piring yang konsepnya kayak hot plate gitu. Nah, selesai makan, aku tuh mau nge-spill dikit ya. Tempat kita nginep selama di Lovina. Kita nginepnya di guest house, lalu di kamar ini ada satu tempat tidur. Udah gitu tempatnya juga lumayan luas ya. Kamarnya juga nggak pelit sama colokan, jadi nggak perlu antri buat ngecas. Di depannya juga ada balkon. Di sini juga disediain satu TV, lalu satu kaca yang menurut aku udah lumayan besar ya. Jadi bisa ngedress up di sini. Udah gitu di sini juga ada lemarinya dan satu kamar mandi yang lumayan luas menurut aku. Menurutku tempat ini lumayan oke ya. Nah, ini bagian balkonnya. Aku mau nunjukin ke kalian nih. Untuk ukuran guest house terus dapat balkon, ini lumayan oke loh. Kayak bangun tidur mau ngeliat sunrise tuh bisa duduk di balkon sini. Oke, karena udah sampai di Lovina, saatnya kita istirahat. Biar besok bisa menyambut sunrise yang cantik dan lumba-lumba yang lucu.